wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Jangtai, Bincang Santai. Perkenalkan, aku Danis Nur Anggranika Putri sebagai moderator bersama dua teman saya. Saya Nisha Dwi Agustin. Saya Erni Fitriani. Kami di sini sebagai narasumber. Kami dari Prodi Psikologi Unisa angkatan 2024. Oke, jadi di sini kita mau bincang-bincang santai nih sama dua narasumber kita hari ini. Kita bakal bahas tentang kesehatan mental anak remaja di Indonesia. Nah, sekarang menurut kalian kesehatan mental anak itu gimana sih? Boleh dijelaskan? Menurut aku ya, kalau menurut aku itu kesehatan mental anak itu sangat penting ya diperhatikan sejak dia kecil sampai dewasa. Karena kan setelah itu kan anak kayak membutuhkan cinta, terus bimbingan dan rasa nyaman dari orang tua. Oh, jadi bisa dikatakan kesehatan mental itu penting banget gitu ya? Ya penting banget gak cuma untuk remaja tapi buat anak dewasa juga penting. Oke, nah kira-kira ada nggak sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental gitu? Kalau menurut aku ya ada dua faktor di sini. Yang pertama itu ada faktor internal dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Di sini kita bahas yang eksternal aja ya. Oke. Misal dari keluarganya sang anak ini tuh kayak di dalam keluarganya ini tuh orang tuanya suka berantem. Berantemnya itu di depan sang anaknya ini langsung atau orang tuanya itu udah berpisah. Jadi kan itu tuh kayak menimbulkan mental sang anak itu jadi kayak gimana ya, terganggu gitulah intinya. Tapi nggak cuma keluarga aja ya, faktor lingkungan itu juga berpengaruh untuk kesehatan mental. Misalnya lingkungannya itu jelek, jadi sang anak itu kayak kalau di rumah udah kayak gini lihat keluarga, terus nanti dia kayak keluar di lingkungannya itu tuh kayak jelek, jadi sang anak itu bakal terpengaruh dengan lingkungan yang jelek ini. Oh, jadi kalau misalkan dari faktor keluarga dan lingkungan jelek itu berarti nanti juga berpengaruhnya mentalnya juga ikut jelek buruk gitu ya? Ya berpengaruh banget sih. Oke, oke. Bahkan bisa dilihat secara nyata anak dari artis inisial, ya inisialnya L. Pasti kalian tahu lah ya lagi viral-viral akhir-akhir ini. Iya. Itu bukti kalau keluarga dan lingkungan itu sangat berpengaruh pada mental sang anak gitu. Oh, itu yang sempat viral di media sosial itu ya? Iya. Kamu pernah bayangin gak sih seorang anak perempuan, dia baru usia 18 tahun, bisa melakukan hal-hal seperti itu tuh karena kenapa gitu? Nah, itu yang kayak aku omongin tadi ya di awal, yang faktor eksternal. Mungkin sang anak ini berani atau dia itu nggak takut melakukan hal-hal kayak gitu karena dia itu udah terpengaruh dari lingkungannya yang jelek dan keluarganya juga udah kayak gimana ya, rusak lah intinya ya. Jadi dia itu nggak ada tempat buat berlindung diri. Nah, makanya sang anak itu kayak gampang terpengaruh dengan yang lingkungan yang jelek. Oh iya, apalagi remaja itu kan lagi fasenya Iya. bertumbuh gitu ya. Oke. Terus kan kalau kalian ngikutin beritanya nih, dia kan pernah itu ya ngamuk, eh, teriak-teriak, bahkan sempat dia itu mengeluarkan statement bahwa dia itu lebih percaya orang lain, orang asing daripada ibunya sebagai keluarga gitu. Nah itu kenapa ya bisa begitu gitu? Itu bisa aja juga karena banding ya. Karena dari si orang tuanya itu tuh tidak bisa memberikan kenyamanan bagi si anak atau tempat bercerita lah untuk anak itu menyampaikan isi hatinya. Jadi sang anak itu kayak memilih untuk berteman di lingkungan yang ya buruk lah intinya. Oh, oke. Kalau yang dia suka ngamuk atau teriak-teriak itu kira-kira bisa berpengaruh ya sama
mentalnya si anak ini di masa depan mungkin? Menurutku sih bisa ya, gampang malah terpengaruh. Kalau dia selalu begitu di masa depan, dia bakal kesusahan berkomunikasi dengan orang lain. Dan tentu aja bisa jadi masalah kesehatan bagi bagi dirinya, kayak darah tinggi karena suka marah-marah. Oke. Sebenarnya dari kasus si L ini, dia itu butuh teman untuk bercerita dan mendengarkan keluh kesahnya. Dia butuh support dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, contohnya seperti orang tua atau pacarnya ya mungkin. Tapi dia tuh nggak dapet apa ya, support itu gitu. Sekarang nih aku nanya ke kalian, menurut kalian gimana caranya supaya mental kita itu selalu sehat gitu? Tapi kita masih remaja apa udah dewasa nih ya? Remaja ya, Iya. masih remaja. Iya. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, kita tuh penting untuk memilih lingkungan pertemanan yang baik gitu. Jadi, misal kita berteman dengan orang yang nggak baik tuh kayak kita bisa terpengaruh juga ikut jelek. Jadi, memilih lingkungan pertemanan itu sangat penting menurut saya ya. Kalau itu menurut saya begitu aja. Iya sih, lebih ke kita harus pintar-pintar mencari pertemanan itu yang positif vibe gitu. Oke. Oh ya, kalau apalagi kita nih sebagai perempuan gitu ya, kita harus punya mental yang sehat karena itu kan jadi bekal kita untuk berkeluarga di masa depan nanti Iya. gitu. Oke, teman-teman, jadi kesimpulan perbincangan kita pada hari ini adalah menjaga kesehatan mental itu sangat penting, baik itu kesehatan mental anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Karena dengan mental yang sehat, maka itu akan membuat kita bisa hidup dengan lebih optimal. Karena acara sudah selesai, terima kasih kepada dua narasumber kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.